Oke, selanjutnya kita akan membuat laporan keuangan yang dimulai dari laporan laba rugi. Patokannya adalah neraca saldo dan buku besar T. Oke, kita akan membuat laporan keuangan yang dimulai dari laporan laba rugi. Nah, yang pertama kita akan mengurangi, kita akan memasukkan nilai pendapatan terlebih dahulu, lalu beban-bebannya. Nanti pendapatan akan dikurangi oleh beban-beban sehingga didapatkanlah net income atau laba yang kita dapat, atau laba yang Jola-Joli Consulting CEO dapat. Nah, patokannya adalah neraca saldo setelah penyesuaian dan buku besar T. Nah, yang pertama itu ada service revenue sebagai akun sumber pendapatan. Itu sebesar, kita warnai yang sudah, service revenue sebesar $11.400. $11.400. Nah, selain dari service revenue, sumber pendapatan lainnya memang tidak ada lagi. Lalu lanjut ke expense atau beban-beban. Yang pertama itu salaries and wax payable. Salaries and wax payable. Expense maksudnya. Itu sebesar $3.600. $3.600. Lalu selanjutnya utilities expense $700. Utilities expense $700. Lalu selanjutnya supplies expense sebesar $3.000. Supplies expense $3.000. Lalu selanjutnya interest expense $57. Interest expense $57. Lalu selanjutnya depreciation expense sebesar $250. Depreciation expense sebesar $250. Lalu selanjutnya rent expense $300. Rent expense $300. Lalu selanjutnya insurance expense $200. $200. Nah, kita lihat lagi apakah masih ada. 7. Sudah tidak ada lagi ya sepertinya. Oke, bagian ini sudah. Nah, lanjut kita mencari net income-nya, kita langsung menemukan bahwa 11.000 dari service revenue dikurangi dengan total expense, maka laba yang kita dapat sebesar $3.293. Nah, langsung masukkan, lanjut kita ke statement of return earnings. Yang pertama kita masukkan return earnings. Return earnings untuk 1 Oktober 2021 yang kemarin, yang sebelumnya itu $6.000, sebesar $6.000. Lalu yang selanjutnya kita tambahkan dengan net income sebesar $3.903. $3.293. Lalu kita kurangi dengan dividen. Nah, dividen itu dividends $800 dikurangi dengan $800. Oke. Maka hasil yang didapat adalah $10.093. Oke.
Kok 10.000 ya? 9.000. Oh, ini salah hitungnya. Kayak gini. Ini dikurangi dengan $800, maka hasilnya $10.093. Nah, maka dapat hasilnya $8.493. Lalu selanjutnya untuk bagian posisi keuangan. Nah, di sini dibagi 4 posisi. Yang pertama adalah posisi aset lancar, di mana aset lancar itu merupakan aset yang masa habisnya itu kurang dari 1 tahun, seperti cash, surplus, receivable, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada cash tidak lancar, itu adalah cash atau maksudnya aset tidak lancar itu adalah aset yang masa habisnya lebih dari 1 tahun. Seperti gedung, seperti equipment atau peralatan. Lalu selanjutnya liabilitas adalah akun utang-utang. Lalu selanjutnya ekuitas itu adalah akun modal. Nah, yang pertama kita isi terlebih dahulu adalah aset lancarnya. Yang pertama itu adalah cash. Cash di sini sebesar 18.900. Nah, selanjutnya account receivable itu juga aset lancar sebesar $3.500. Account receivable sebesar $3.500. Lalu selanjutnya supplies sebesar $2.000. Lalu selanjutnya ada prepaid rent sebesar $3.000. Prepaid rent $3.000. Oke, selanjutnya prepaid insurance itu $2.200. Berapa? $2.200. Lalu selanjutnya sepertinya sudah tidak ada lagi. Oke, lanjut ke totalnya adalah total dari aset lancar itu $29.600. Nah, selanjutnya aset tidak lancar itu dimulai dari equipment sebesar $12.900. Selanjutnya setelah itu ada akumulasi depreciation equipment. Akumulasi depreciation equipment sebesar 300, kalau nggak salah itu $350. Nah, ini tidak ditambahkan, tapi ini dijumlahkan ini lalu dikurangi dengan $350. Equipment dikurangi dengan penyusutannya sendiri. Hasilnya $42.150 dari total aset lancar dan aset tidak lancar. Lalu selanjutnya kita ke liabilitas. Yang pertama itu dari liabilitas ada account payable sebesar $2.900. Account payable sebesar $2.900. Lalu selanjutnya ada salaries and wax payable itu sebesar $1.800. Salaries and wax payable sebesar $1.800. Lalu selanjutnya ada notes payable sebesar $5.700.
notes payable sebesar $5.700. Lalu selanjutnya ada unserviced revenue, merupakan bagian dari liabilitas sebesar $1.200. Service revenue sebesar $1.200. Oke, selanjutnya masih ada nggak ya? Oh, ini interest payable $57. Interest payable $57. Nah, didapatkan hasil dari total liabilities atau liabilitas sebesar $11.657. Lanjut ke ekuitas. Ekuitas itu ada share capital ordinary atau modal itu sebesar share capital ordinary, share capital ordinary sebesar $22.000. $22.000. Lalu selanjutnya kita tambahkan dengan retained earnings sebesar $8.493. Maka total dari ekuitas itu adalah sebesar $30.493. Nah, di sini alhamdulillah antara aset dan total liabilitas dan ekuitas itu seimbang, yaitu $42.150. Nah, selanjutnya kita akan langsung membuat jurnal penutup. Di sini jurnal penutup yang pertama kita buat halaman page jurnal umum 3. Nah, di sini kenapa kita harus membuat jurnal penutup? Karena kita akan menutup akun-akun yang tidak seharusnya timbul di periode selanjutnya, yaitu seperti pendapatan dan beban. Nah, kita menutupnya dengan membalikkan posisinya. Jika pendapatan itu posisi saldo normalnya itu di kredit, maka kita taruh di posisi debit dengan lawannya di kredit seperti yaitu income summary atau ikhtisar laba rugi. Nah, langsung saja biar semakin paham. Itu pada 2021 bulan Oktober, tanggal 31 Oktober 2021, yang pertama ada pendapatan atau service revenue, karena service revenue itu kan posisi saldo normalnya itu di kredit, sehingga kalau ingin menutupnya kita taruh di posisi yang berlawanan, yaitu service revenue di debit. Nomor akun 400 sebesar jurnal penyesuaian neraca saldo setelah penyesuaian itu service revenue $11.400 di debit. Nah, lawannya untuk menolkan saldo pendapatan ini adalah dengan menambahkan income summary atau ikhtisar laba rugi dengan nomor akun 350 sebesar $11.400 di sisi debit, di sisi kredit. Maka $11.400 dikurangi $11.400 hasilnya 0. Maka di sini pendapatan sudah kita nolkan saldonya. Lalu selanjutnya tanggal 31 berikutnya itu ada akun beban yang harus kita nolkan. Nah, karena akun beban berada di posisi saldo normalnya ada di posisi debit, maka income summary kita letakkan di sisi debit. 350 ini belum kita isi karena kita belum mengetahui total saldo dari beban-bebannya. Maka yang pertama itu ada salaries and wax expense $3.600. Salaries and wax expense nomor akun 726 sebesar $3.600.
Maksudnya di kredit. $3.600 di kredit. Lalu selanjutnya utilities expense sebesar $700. Utilities expense nomor akun 633 sebesar $700. Lalu selanjutnya supplies expense $3.000. Nomor akun 631 sebesar $3.000. Lalu selanjutnya ada interest expense sebesar $57. Interest expense nomor akun 727 sebesar $57. Lalu selanjutnya interest depreciation expense sebesar $250. Depreciation expense nomor akun 711 sebesar $250 di kredit. Lalu selanjutnya itu rent expense sebesar $300. Expense 634 nomor akun 634 sebesar $300. Lalu selanjutnya yang terakhir ada insurance expense $200. Insurance expense nomor akun 722 sebesar $200. Nah, kita lihat lagi apakah masih ada akun beban. Sepertinya sudah tidak ada lagi. Oke, lanjut. Totalnya itu total bebannya $8.107. Nah, setelah kita menutup seluruh akun pendapatan dan akun beban, yang dapat kita analisis sekarang adalah jika akun pendapatan lebih besar dari akun beban, maka kita mendapatkan income atau laba. Sehingga untuk menutup income summary atau untuk menutup ikhtisar laba rugi, kita harus untuk menutup akun income summary itu kita tutup dengan return earnings karena kita menerima laba sehingga kita maka jurnal penutup untuk income summary adalah return earnings. Return earnings itu income summary nomor akun 350, return earnings itu 320. Return earnings sebesar $3.293 dan di sisi return earnings juga ditambah dengan $3.293 atau selisih antara pendapatan dan beban-beban. Lalu selanjutnya kita akan menutup akun dividen. Di sini karena dividen itu saldo normalnya di debit, maka di sini kita akan membuatnya berada di kredit dengan return earnings. Dengan jurnal penutupnya adalah return earnings 320 dan dividen. Dividends 332. Nah, dividen itu $800 di kredit, maka return earnings-nya $800 di debit. Nah, selanjutnya kita akan melihat totalnya. Yang pertama, total dari seluruh akun debit.
lalu akun kredit. Nah, hasilnya sudah sama, lalu selanjutnya kita akan memposting lagi jurnal umum 3 ini ke buku besarnya. Nah, yang pertama itu ada service revenue sebesar $11.400 di debit. Service revenue. Nah, service revenue ini kita tandai dengan 31 Oktober 2021 sebesar $11.400. Ini kita tandai dengan warna ini di bold, sehingga hasil dari total dari $11.000 dikurangi dengan sisi kredit, maka hasilnya 0. Maka untuk akun pendapatan sudah bersaldo 0. Lalu selanjutnya income summary, karena di sini belum ada, artinya di sini kita akan menambahkan income summary. Income summary nomor 350 pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar $11.400 di kredit. Lalu selanjutnya income summary kembali terlibat di sisi debit sebesar $8.107. Sini pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar $8.107. $8.107. Lalu selanjutnya salaries and expense sebesar $3.600 di kredit. Salaries and expense ini pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar $3.600. Maka saldonya berkurang dengan di sisi kredit sebesar $3.600, maka hasilnya 0. Lalu selanjutnya itu ada utilities expense sebesar $700. Utilities expense pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar $700 di kredit. Untuk menutup akun saldonya, kita langsung dikurangi dengan ini, maka hasilnya 0. Lalu selanjutnya supplies expense sebesar $3.000. Supplies expense. Sini supplies expense mana ya? Oh, ini. Pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar $3.000 di kredit. Maka saldonya akan bersaldo 0. Oke, selanjutnya interest expense $57. Pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar $57. Lalu selanjutnya kita kurangi dengan $57, maka hasilnya 0. Lalu selanjutnya depreciation expense $250. Pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar $250 di sisi kredit, maka saldonya akan bersaldo 0. Oke, selanjutnya rent expense sebesar $300. Rent expense pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar $300 di kredit. Maka hasilnya dikurangi dengan $300, maka hasilnya ada 0. Lalu yang terakhir insurance expense sebesar $200. Pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar $200 di sisi kredit. Maka untuk total saldonya akan bersaldo 0.
Oke, selanjutnya income summary lagi di sisi sisi debit sebesar $3.253. Di sisi debit pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar $3.293. Lalu selanjutnya ini warna ini. Lalu selanjutnya return earnings. Return earnings bertambah di sisi kredit sebesar 3.253. Return pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar $3.293 di sisi kredit. Lalu selanjutnya return earnings lagi di sisi debit sebesar $800. 31 Oktober 2021 sebesar $800 di sisi debit. Maka di sininya total sama dengan ini, dan total di sini lalu selanjutnya dikurangi dengan $800, maka hasilnya $8.493. Nah, sesuai dengan return earnings-nya. Lalu selanjutnya yang terakhir ada dividen. Dividen itu $800. Kita tutup. Oh ya, sebentar. Income summary ini perlu kita tutup. Total sama dengan lalu yang ini total bukan ya. Nah, di sini kita akan mengurangi seluruhnya. Dikurangi dengan $11.400, maka hasilnya akan bersaldo 0. Lalu yang terakhir itu tadi dividen. Dividen pada tanggal 31 Oktober 2021 bertambah di sisi kredit sebesar $800, berkurang di sisi kredit sebesar $800, maka saldonya akan bersaldo 0. Oke, selesai untuk jurnal umum 3, lanjut ke neraca saldo setelah penutupan. Selanjutnya kita akan membuat neraca saldo setelah penutupan. Di sini kita akan memposting seluruh akun-akun yang berada di buku besar yang sudah kita jumlahkan seluruh saldonya atau seluruh saldo akun-akunnya, yaitu yang pertama cash pada 101. Sebentar. Oke. Yang pertama nomor akun 101 cash di debit sebesar $18.900. $18.900. Lalu selanjutnya buku besar lagi. Account receivable nomor akun 1112 account receivable sebesar $3.500 di debit. Oke, selanjutnya supplies sebesar $2.000. 126 supplies sebesar $2.000.
Lalu selanjutnya itu prepaid rent sebesar $3.000. 131 prepaid rent sebesar $3.000 di sisi debit. Lalu selanjutnya equipment sebesar $12.900. 157 equipment sebesar $12.900. Debit. Lalu selanjutnya akumulasi depreciation equipment sebesar $350. 158 akumulasi depreciation equipment sebesar $350 di sisi kredit. Lalu selanjutnya account payable sebesar $2.900. Account payable sebesar $2.900. 2.000. Oke, $2.900. Lalu selanjutnya salaries and works payable. Salaries and works payable sebesar $1.800 di kredit. Lalu selanjutnya ada share capital ordinary sebesar $22.000. 311 share capital ordinary sebesar $22.000 di sisi kredit. Lalu selanjutnya sudah share capital return earnings sebesar $8.493. Return earnings sebesar $8.493 di kredit. 8.493. Lalu selanjutnya prepaid insurance sebesar $2.200. Prepaid insurance sebesar $2.200 di debit. Lalu selanjutnya notes payable sebesar $5.700. Notes payable sebesar $5.700 di kredit. Lalu selanjutnya unearned service revenue sebesar $1.200. Service revenue sebesar $1.200. Lalu service revenue ini sudah bersaldo 0. Ini juga, semua beban-beban. Lalu selanjutnya adalah yang terakhir, besar itu ada interest payable 215. Interest payable sebesar $57 di kredit. $57 di kredit. Nah, di sini sudah didapatkan neraca saldo dengan hasil saldo balance yang sama. Nah, inilah siklus-siklus akuntansi yang sudah saya buat, mulai dari analisis transaksi. Di sini, yang pertama itu kita sudah menganalisis transaksi, lalu menganalisis transaksi, lalu memasukkan transaksi keuangan yang harus dicatat secara akuntansi ke dalam
jurnal umum. Lalu informasi yang berada di jurnal umum ini akan diposting ke buku besarnya masing-masing berdasarkan nama akunnya. Seperti ini, seperti yang saya sudah jelaskan. Lalu diiktisarkan dalam neraca saldo untuk dilihat kesalahan atau kekurangan dalam pencatatan sebelumnya, sehingga didapatlah nilai yang balance antara debit dan kredit. Lalu selanjutnya, karena neraca saldo belum memberikan nilai yang sebenarnya, maka dimasukkan lagi di dalam jurnal penyesuaian. Di sini akan di jurnal penyesuaian ini kita disuruh untuk menghitung penyusutan dan beberapa barang yang sudah kita pakai dan nilainya sudah berkurang. Maka di jurnal penyesuaian ini sudah kita sesuaikan. Lalu selanjutnya kita lihat lagi ke neraca saldo setelah penyesuaian, kita iktisarkan lagi untuk melihat bahwa jurnal penyesuaian sudah kita buat itu sudah bagus dan tidak ada kesalahan, sehingga hasil yang didapatkan pun balance. Lalu selanjutnya setelah dirasa jurnal penyesuaian sudah benar, maka kita langsung masukkan ke dalam laporan keuangan. Di sini ada laporan laba rugi, di mana kita menentukan laba untuk perusahaan Jola Jolie Consulting CO pada bulan Oktober 2021. Di sini, di mana pendapatan dikurangi beban, sehingga jika pendapatan itu lebih besar daripada beban, maka kita mendapatkan laba. Sedangkan jika beban lebih besar daripada pendapatan, maka artinya kita mendapatkan rugi. Lalu selanjutnya kita juga mengerjakan laba ditahan yang mendapatkan return earning sebesar $8.493. Lalu selanjutnya kita membuat posisi keuangan, di mana posisi keuangan tersebut ada posisi aset lancar, posisi aset tidak lancar, dan posisi liabilitas dan ekuitas, di mana kedua posisi tersebut mendapatkan hasil yang balance, sehingga kita langsung lanjut ke jurnal penutup. Lalu kita catat ke jurnal penutup informasi dari laporan keuangan untuk menutup seluruh akun untuk menutup seluruh akun pendapatan dan beban beserta dividen. Lalu setelah menutup akun-akun tersebut, kita masukkan lagi ke dalam neraca saldo. Di dalam neraca saldo ini, kita akan mencatat nilai-nilai yang tidak dinolkan. Jadi pendapatan dan beban-beban tidak termasuk dalam neraca saldo setelah penutupan ini. Dan selanjutnya ada jurnal koreksi yang sudah kita buat sebelumnya, yang sudah kita analisis transaksi tadi, sehingga terdapat 2 jurnal koreksi di sini yang sudah kita kerjakan dan alhamdulillah mendapat nilai yang benar. Nah, itulah siklus akuntansi yang sudah saya buat dalam video ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, terutama dalam kata dan penjelasan. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih untuk teman-teman dan orang-orang yang mungkin sudah menonton video saya. Dan semoga video ini menjadi bekal atau edukasi untuk kalian semua. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.